Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di materi video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan untuk kelas 10 semester 1 di bagian C terkait dengan produksi dan pengemasan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, bersama saya Marsudi, Sarjana Pendidikan. Baik, proses produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda itu melalui tahapan-tahapan berikut. Yang pertama adalah proses pembahanan, yang kedua adalah proses pembentukan, yang ketiga adalah proses perakitan, dan yang keempat adalah proses finishing, serta yang kelima adalah proses evaluasi. Inilah 5 proses produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda yang akan kita bahas poin per poin di materi video kali ini. Baik, proses produksi yang pertama adalah pembahanan. Tahap pembahanan ini adalah tahap mempersiapkan bahan baku agar siap produksi, di mana pembahanan dalam proses kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda ini, bahan baku, teknik produksi, dan sumber daya alam merupakan hasil atau berbasis lokal atau bahan setempat. Kemudian proses produksi kerajinan yang kedua adalah proses pembentukan. Pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Material kertas dibentuk dengan cara dilipat, misalnya kayu, bambu, dan rotan atau yang lainnya dapat dibentuk dengan cara dipotong, dipahat, atau yang lainnya. Pemotongan bahan dibuat sesuai dengan bentuk yang direncanakan. Pemotongan dan pemahatan juga biasanya digunakan untuk membuat sambungan bahan, seperti menyambungkan bilah-bilah papan atau 2 batang bambu. Pembentukan besi dan rotan, selain dengan pemotongan, dapat pula menggunakan teknik pembengkokan. Pembentukan besi juga dapat menggunakan teknik las. Logam lempengan dapat dibentuk dengan pengetokan. Itulah proses produksi yang kedua tentang pembentukan. Kemudian yang proses produksi yang ketiga adalah perakitan. Yang dimaksud dengan perakitan ini adalah perakitan itu sesuatu yang dilakukan apabila produk yang dibuat itu terdiri atas beberapa bagian. Nah, perakitan ini dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti lem, kemudian paku, benang, tali, atau juga teknik sambungan tertentu, sehingga proses perakitan dari sebuah produk itu bisa bagus hasilnya. Kemudian proses produksi yang ketiga, yang selanjutnya adalah finishing. Finishing dapat berupa penghalusan dan atau pelapisan permukaan. Penghalusan yang dilakukan diantaranya penghalusan permukaan kayu dengan amplas atau menghilangkan lem yang tersisa pada permukaan produk. Finishing dapat juga berupa pelapisan permukaan atau pewarnaan agar produk yang dibuat lebih awet dan lebih menarik tentunya. Proses produksi selanjutnya adalah proses evaluasi. Pembuatan kerajinan itu diakhiri dengan evaluasi terhadap produk kerajinan yang telah dibuat dengan mempertimbangkan, yang pertama adalah apakah produk tersebut dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan rencana. Kemudian yang kedua, apakah sudah sesuai dengan ide dan bayangan dan harapan yang sesuai rencana. Kemudian yang ketiga, apabila belum, perbaikan apa yang harus dilakukan agar produk kerajinan yang dihasilkan lebih berkualitas. Jadi setelah proses-proses yang sebelumnya, maka evaluasi inilah adalah proses umpan balik untuk memperbaiki proses-proses sebelumnya, di mana titik kekeliruannya sehingga menghasilkan produk yang baik dan berkualitas. Kemudian setelah
proses produksi itu jadi, maka ada proses selanjutnya adalah dengan pengemasan, di mana kemasan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda ini pun menjadi hal yang sangat penting. Kemasan untuk kerajinan ini ya tentu berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan serta memberikan kemudahan membawa dari tempat produksi hingga ke konsumen. Kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas tentunya atau brand dari sebuah produk tertentu. Kemudian fungsi kemasan itu didukung oleh pemilihan material tentunya, dari bentuknya, dari warnanya, dari teks dan grafis yang tepat, supaya kemudian fungsi kemasan dapat berfungsi secara baik. Material yang digunakan untuk pembuatan kemasan itu beragam, bergantung pada produk yang akan dikemas. Produk yang mudah rusak tentunya harus menggunakan kemasan yang memiliki material berstruktur atau yang kuat. Pemilihan material ini juga disesuaikan dengan identitas atau brand dari produk tersebut. Daya tarik dan identitas selain ditampilkan oleh material kemasan, juga dapat ditampilkan melalui bentuknya, warnanya, teksnya, dan grafisnya, sehingga kemasan itu dapat terlihat bagus. Pengemasan dapat juga dilengkapi dengan label yang berfungsi memberikan informasi teknis maupun memperkuat identitas atau brand dari sebuah produk. Kemudian jenis-jenis kemasan itu ada 3. Yang pertama adalah kemasan primer. Kemasan primer itu adalah kemasan yang melekat pada produk. Kemudian kemasan yang kedua adalah kemasan sekunder jenisnya. Jenis yang sekunder ini adalah berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk-produk tadi itu. Kemudian yang terakhir adalah jenis kemasan tersier, di mana kemasan ini biasanya untuk distribusi. Jadi kemasan yang terluar itu adalah kemasan primernya, yang paling dalam itu adalah kemasan primernya. Jadi ada 3 kemasan yang bisa dibuat untuk membuat suatu produk itu aman. Nah, kemasan primer produk itu meliputi melindungi produk dari benturan. Kemasan primer melindungi produk dari benturan, dari kotoran, dan berfungsi menampilkan daya tarik dari produk serta memberikan kemudahan untuk distribusi dari tempat satu ke tempat yang lain, termasuk ke tempat penjualan. Perlindungan bisa diperoleh dari kemasan tersier yang membuat kemasan beragam, bergantung pada produk yang akan dikemas. Kemasan produk sebaiknya memberikan identitas atau brand dari produk tersebut atau dari produsennya. Kemudian ini ada beberapa contoh jenis-jenis kemasan sebuah kerajinan. Yang pertama ada sebuah kemasan yang terdiri atas 2 bagian, 3 bagian. Ada produknya yaitu berupa sebuah topeng dari kayu, kemudian di sana ada kemasan primernya, termasuk ada kemasan sekunder, ada kemasan tersiernya. Kemudian kedua juga ada bentuk-bentuk kemasan yang terbuat dari kayu yang pertama, kemudian ada kertas, dan selanjutnya ada plastik. Kemudian ini juga pengemasan yang lainnya dapat dilihat. Ini contoh-contoh dari kemasan-kemasan dari sebuah kerajinan yang ini memperkuat brand sebuah produk itu semakin menarik. Itu pembahasan materi yang ini terkait dengan proses produksi dan pengemasan dari sebuah produk kerajinan yang mengambil inspirasi budaya non-benda. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.